Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Miss Tita. Gimana kabarnya hari ini? Miss Tita nanyain kabar mulu. Maaf deh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya teman-teman, sekarang kita masuk di subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Ingat, sebelum belajar, kita harus ngapain? Tepat, baca doa. Sekarang kita baca doa dulu ya. Terima kasih yang sudah baca doa dengan khusyuk. Semoga dengan baca doa di awal mempermudah teman-teman untuk memahami materi kita kali ini. Sebelum masuk di pembelajaran, yang harus teman-teman lakukan adalah ya, melihat tujuan pembelajaran. Sekarang kita lihat yuk, apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 poin loh teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman mengetahui perkembangan teknologi transportasi. Mau transportasi darat, udara, dan laut. Kemudian, teman-teman mengetahui rumus keliling bangun datar. Kalau di subtema 3, keliling bangun datarnya petak-petak. Kalau sekarang real berbentuk bangun datar, persegi panjang, segitiga. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman mengetahui mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Masih ingat ya tentang keberagaman? Sekarang kita masuk di perkembangan teknologi transportasi darat. Teman-teman tahu nggak sih pada zaman dulu ketika mau bepergian, orang-orang zaman dulu itu berjalan sejauh apapun pasti ditempuh dengan jalan kaki. Setelah itu mereka menggunakan hewan seperti sapi, kuda atau unta sebagai alat transportasi. Seiring berkembangnya zaman ditemukannya roda. Dari roda itu maka dibuatlah gerobak yang bisa mengangkut orang atau mengangkut barang dengan bantuan hewan. Setelah berkembangnya gerobak maka dibuatlah sepeda dengan roda 2, kemudian tidak lagi menggunakan tenaga hewan, jadi langsung digunakan oleh manusia. Dari sepeda muncullah mesin uap. Nah, mesin uap ini sebagai pelopor dibentuknya atau dibuatnya kendaraan yang lebih modern, yaitu mobil. Bisa digunakan untuk jarak yang lebih jauh tapi tidak menggunakan tenaga manusia dan juga tidak menggunakan tenaga hewan, teman-teman. Kemudian perkembangan transportasi kapal laut. Zaman dulu nih, para manusia purba menggunakan kano. Apa sih kano? Nah, kano itu terbuat dari batang pohon yang diberi lubang untuk menyeberangi sungai atau melewati lautan. Caranya dengan apa? Caranya dengan didayung, bisa menggunakan alat atau bisa menggunakan tangan. Tapi kano ini ukurannya lebih kecil, jadi tidak bisa menampung beban yang banyak. Kemudian berkembang menjadi perahu layar. Masih dengan perahu yang sederhana tanpa mesin tapi menggunakan layar. Bisa berlayar dengan bantuan angin yang mengenai layarnya. Jadi kalau layarnya tertiup angin, dia akan jalan. Kalau tidak tertiup angin ya dia akan diam saja. Kemudian dengan penemuan mesin uap, maka dibuatlah kapal menggunakan mesin. Nah, kapal ini bisa menampung beban yang berat, mau itu beban orang atau beban hewan atau beban benda yang lainnya. Kemudian juga bisa menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih lama, teman-teman. Jadi dengan mesin uap itu diciptakan perahu kapal laut yang lebih sempurna lagi. Terus berkembang sampai sekarang adanya kapal layar yang besar, kemudian bisa menampung jumlah beban yang berat juga, teman-teman. Sekarang perkembangan transportasi udara. Siapa yang sering banget naik pesawat?
Nah, pasti banyak nih. Tahu nggak teman-teman, sebelum adanya pesawat, untuk melakukan perjalanan jauh mereka harus menempuh waktu yang lebih lama. Sekarang dengan pesawat, mau kemanapun waktunya lebih cepat, lebih singkat. Pesawat bersayap pertama kali dirintis pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur. Mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin dengan tinggi 36 meter dan selama 12 detik. Wah, bentar banget ya, selama 12 detik. Kemudian pada tahun 1910, Igor Sikorsky merintis atau menciptakan helikopter. Nah, helikopter ini lebih canggih daripada kapal bersayap atau pesawat bersayap sebelumnya. Dari helikopter ini kemudian dikembangkan lagi menjadi pesawat-pesawat yang ada sekarang. Ukurannya lebih besar, bisa menampung beban yang lebih banyak. Jam terbangnya pun lebih lama, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada sejarah kereta api loh di Indonesia. Kereta api terdiri dari mesin diesel dan mesin uap. Sejarahnya dimulai ketika masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api dengan sistem kerja tanam paksa. Kemudian, rel pertama yang dibangun itu berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang, teman-teman. Awalnya, badan kereta atau gerbong kereta itu terbuat dari kayu loh. Siapa yang tahu? Nah, dengan perkembangan zaman, maka muncullah kereta-kereta yang terbuat dari besi. Kemudian juga pada tahun 1925 muncul kereta rel listrik atau yang disebut KRL, kereta rel listrik. Nah, kereta ini kemudian bisa digunakan untuk perjalanan dekat seperti mau ke kantor, mau sekolah, atau mau ke pasar. Pada zaman sekarang, KRL atau kereta rel listrik bisa digunakan di ibu kota seperti kota Jakarta. Kemudian dari Bekasi mau ke Jakarta kita menggunakan KRL. Dan ada jenis baru yaitu LRT atau MRT. Kalau teman-teman mau tahu apa saja sih sejarah kereta api di Indonesia, teman-teman bisa datang ke pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sana ada museum kereta api loh, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ternyata pesawat, kapal laut, kereta api itu termasuk transportasi umum. Ada juga seperti bis. Transportasi umum adalah transportasi yang digunakan secara bersama-sama, teman-teman. Tapi biasanya kita lebih nyaman menggunakan transportasi pribadi. Seperti ketika kita pulang kampung atau kita ke kantor, kita lebih memilih menggunakan mobil pribadi. Mungkin alasannya lebih nyaman, lebih praktis, lebih aman dibandingkan kendaraan umum atau transportasi umum. Misalnya saja kita menggunakan kereta atau pesawat, maka kita harus antri dulu. Kemudian kita harus menunggu kendaraannya berangkat dulu, memakan waktu lebih lama. Tapi tahu nggak sih teman-teman, jika kita menggunakan transportasi umum, maka kita sudah berperilaku baik. Kenapa baik? Karena kita sudah mengurangi polusi udara dan menghemat bahan bakar loh teman-teman. Jadi pilih transportasi pribadi atau transportasi umum. Sekarang kita cari tahu bagaimana sih atau dari mana sih sumber energi alat transportasi yang kita gunakan itu. Zaman dulu alat transportasi menggunakan bahan bakar batu bara.
Nah, batu bara dibakar untuk memanaskan kettle besar yang berisi air. Selanjutnya, uap air yang dihasilkan akan menggerakkan roda. Itu yang disebut mesin uap. Setelah ditemukannya diesel, maka mesin uap tidak digunakan lagi. Jadi, motor atau mobil menggunakan mesin diesel, menggunakan solar, teman-teman. Solar dialirkan ke dalam mesin dan mengalami pembakaran sehingga dapat menggerakkan roda mobil. Ini yang membuat motor atau mobil bisa berjalan, teman-teman. Dari solar, kemudian kendaraan itu bisa menggunakan premium, pertamax, dan sekarang muncul nih kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi listrik. Tapi pada masa depan yang akan datang bisa saja menggunakan gas hidrogen, alkohol, dan tenaga surya. Perhatikan di sini ada gambar persegi panjang ya. Nah, keliling bangun datar yang dimaksud adalah keliling dari bagian yang ada panah ini ya. Berarti dari bagian sini, kemudian berputar ke sini, naik kembali dan pada bagian atas. Nah, inilah yang disebut dengan keliling bangun datar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar cara menghitung sisi-sisi ini secara keseluruhan atau kelilingnya secara keseluruhan. Untuk menghitung kelilingnya, kita tambahkan dari sini, berarti ini adalah 8. Kemudian ditambah bagian ini yaitu 12. Nah, bagian ini, berapakah bagian ini? Bagian ini sama dengan bagian sisi yang di sebelah sini, yaitu 8 cm. Nah, kemudian ke bagian ini yaitu sama dengan 12 cm karena mereka sejajar. Maka kita jumlahkan, K sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 12. Maka kelilingnya sama dengan 40 cm. Kita menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus yaitu rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka kita tuliskan panjangnya, perhatikan di sini panjangnya adalah 12. Kemudian lebarnya bagian sisi yang ini yaitu 8 cm. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali panjangnya 12 ditambah lebarnya 8. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali 20. 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Nah, perhatikan hasilnya sama-sama 40. Meski kita menggunakan rumus ataupun dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Di sini ada gambar persegi yang dimana panjang sisinya yaitu 13 cm. Nah, untuk persegi keempat sisinya sama panjangnya, maka seluruh sisinya juga sama panjangnya yaitu 13 cm. Karena sisinya ada 4, maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 13 ditambah ini 13 tambah 13 dan ditambah 13. Hasilnya sama dengan 52 cm. Nah, sekarang kita gunakan dengan rumus. Rumus untuk keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Maka kita tuliskan K sama dengan 4 dikali sisinya yaitu 13. Hasilnya sama dengan 52 cm. Hasilnya sama-sama 52. Selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Nah, karena namanya saja sudah segitiga sama sisi ya, berarti ketiga sisinya sama. Nah, karena di bawah ini alasnya 11 cm, maka kedua sisi yang bagian ini juga adalah 11 cm. Kita jumlahkan, K sama dengan 11 ditambah 11 ditambah 11. Hasilnya sama dengan 33. Jika menggunakan rumus juga sama untuk keliling segitiga, rumusnya yaitu K sama dengan S tambah S tambah S ya. Jadi tidak perlu kita gunakan rumusnya. Selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, berbeda dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama. Sedangkan segitiga sama kaki berarti dua bagian sisinya yang sama. Jadi hanya dua ya, atau kakinya, bagian kakinya. Nah, sedangkan yang ini alasnya. Maka kita jumlahkan, berarti ini 9 ditambah 11
Ini berarti sama 11, berarti ditambah 11. Hasilnya sama dengan 31 cm. Selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Kita akan menghitung keliling segitiga siku-siku ini, berarti kita jumlahkan 8 ditambah 10 ditambah 12. Sama dengan 30 cm. Nah, itu tadi contoh cara untuk menghitung keliling. Menyaksikan video pembelajaran tadi, sekarang waktunya tugas. Untuk tugas kali ini nggak banyak-banyak loh teman-teman. Teman-teman hanya mengerjakan evaluasi 4, halaman 167 sampai 168, bagian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Tugas Miss tunggu langsung di Google Classroom. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih paham, lebih mengerti tentang materi yang dipelajari. Kalau ada yang masih bingung, ada yang belum paham, ada yang belum ngerti, silakan tanyakan langsung ke Miss-nya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman. See you next time.